Bahasa bukan sekedar alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, namun bahasa adalah sebagai denyut nadi kita semua dalam satu jaringan bermakna. Kami dari kelompok 3 aliran linguistik fungsional. Seperti namanya, fungsionalisme adalah aliran yang mengedepankan kepada isinya. Bukan begitu, Kak Zara? Nah, benar banget Kak Najma. Oke teman-teman, jadi aliran linguistik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran linguistik tradisional, dan yang kedua, aliran linguistik modern. Daripada kita di sini aja ngejelasinnya, gimana kalau kita pindah ke kota lama aja? Boleh. Perkenalkan, saya Azhara Nabila dengan nomor Indo Mahasiswa 2402020013. Aku, Najma Sofi Yuliana dengan NIM 2402020035. Aku Melanie Hoirunisa dengan NIM 2402002021. Oke, aku lanjutin ya. Secara garis besar, aliran linguistik meliputi aliran linguistik tradisional dan juga aliran linguistik modern. Selanjutnya, aliran linguistik modern dapat dibedakan atas aliran linguistik struktural dan aliran linguistik fungsional. Jika linguistik struktural mendasarkan pada aspek struktur bahasa dan tidak begitu tertarik untuk menganalisis faktor di luar bahasa, linguistik fungsional sangat memperhatikan konteks di luar bahasa, baik itu konteks situasional, sosial, kultural, hukum, dan sebagainya. Gitu mah. Oh gitu ya, Ra. Nah teman-teman, itu dia pengertian dari aliran fungsional. Selanjutnya nih kita masuk ke tokoh-tokoh aliran fungsional. Ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada Jacobson, yang kedua ada Austin, yang ketiga ada Hims, dan yang keempat ada Halliday. Kita mulai dari Jacobson dulu ya. Gimana pandangannya soal linguistik fungsional? Jadi aliran linguistik fungsional menurut Roman Jacobson ialah aliran yang menjembatani linguistik Amerika dan linguistik Eropa. Pada saat itu, aliran linguistik Eropa tuh didominasi oleh pengaruh gagasan fungsi-fungsi linguistik yang berciri khas aliran Prahe. Nah, bagi Jacobson, fungsional merupakan pentingnya fonologi diakronis yang mengkaji kembali dikotomi Ferdinand de Saussure yang menegaskan dan memisahkan antara sinkronis dan diakronis. Begitu. Oh gitu ya Mel, kalau Jacobson. Kalau Austin gimana? Jadi kalau menurut Austin itu memandang linguistik fungsional yang terdiri atas tuturan konstatif dan tuturan performatif. Nah, tuturan konstatif itu tuturan yang dimaksudkan, sedangkan tuturan performatif yaitu tuturan yang melakukan sesuatu. Jadi itu secara fungsional itu memandang siapa, apa, di mana, dan dalam situasi apa. Gitu, Oh gitu ya Mel. Nah itu dia penjelasan mengenai tokoh Jacobson dan Austin. Kali ini aku bakalan jelasin ke teman-teman mengenai Bill Himes. Dia adalah ahli linguistik dan antropologi dari Amerika. Ia mengembangkan teori speaking nih namanya teman-teman. Teori speaking adalah cara memahami bagaimana orang berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata speaking itu adalah singkatan teman-teman. Yang pertama itu ada S. S di sini itu berarti kan yang pertama adalah setting dan scene. Setting adalah tempat. Contohnya nih kayak sekarang saya sedang membuat video di kota lama. Jadi settingnya adalah kota lama dan scene-nya itu adalah suasana atau konteks psikologis dan sosial di mana komunikasi terjadi. Lanjut yang kedua itu adalah P. P itu kepanjangan dari partisipan. Jadi teman-teman, kalau orang berkomunikasi itu ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Itu yang dinamakan partisipan. Lanjut E. E di sini yaitu ends atau tujuan. Contohnya nih pada kalimat saya sedang menjelaskan mengenai tokoh aliran linguistik. Nah, ends-nya atau tujuannya adalah saya ingin memberi ilmu kepada teman-teman mengenai tokoh-tokoh fungsional seperti itu. Lanjut, itu ada teman sequence yaitu urutan apa yang dikatakan isi dan bagaimana cara mengatakannya atau gaya, teman-teman. K atau K. K ini berarti suasana, nada atau gaya emosional. Ada I yaitu instrumental. Instrumental ini menunjuk pada alat yang digunakan. Lanjut yaitu ada N. N berarti norms atau norma yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada G, berarti genre. Genre yang dimaksud adalah bentuk komunikasi yang sedang dilakukan. Lanjut, yang terakhir itu adalah tokoh Halliday yang akan dijelaskan oleh Zara. Siapa sih? Oh, Halliday itu? Nah, oke, teman-teman, di antara tokoh aliran linguistik yang paling terkenal itu adalah M.A.K. Halliday. Pokok-pokok pandangannya yang pertama, bahasa adalah fenomena penggunaan sosial atau performansi atau bahasa dalam penggunaannya. Yang kedua, bahasa itu berfungsi sosial, yaitu menjadi sarana komunikasi antar anggota masyarakat. Yang ketiga, struktur bahasa itu lentur atau fleksibel seperti itu, menyesuaikan konteksnya. Dan yang keempat, bahasa anak itu berkembang karena adanya hubungan dengan fungsi sosialnya. Nah, aliran linguistik fungsional atau yang disebut juga dengan aliran linguistik fungsional sistemik ini adalah aliran linguistik yang dikenalkan pada awal tahun 1960
1960-an oleh Michael Alexander Kickworth Halliday, seorang linguis yang lahir pada 1925 di Leeds, Inggris dan meninggal di Sydney, Australia pada tahun 2018. SFL merupakan aliran kelanjutan dari aliran Firth yang diperbaharui sehingga MAK Halliday tata bahasanya ini dikemukakan disebut juga dengan tata bahasa bermazhab Halliday. Disimpulkan aliran linguistik fungsional fokus pada fungsi situasional atau fungsi unsur linguis, bukan sintaksis atau sosiolinguistik. Contohnya, saya berdiri di sini. Saya Zahra sebagai penutur dijelaskan secara fungsional dan juga di sini itu di mana lokasinya, siapa yang menuturkan dan di mana dan juga kapan dalam situasi apapun. Di mana maksudnya ini contohnya saya berada di sini di Kota Lama, Kota Semarang seperti itu. Nah, ini menurut pendapat Halliday seperti itu. Nah, gitu mah. Oh gitu ya, Ra. Itu dia teman-teman mengenai tokoh-tokoh aliran fungsional. Nah, sekarang kita beralih nih ke kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih, Mel, kelebihan dan kekurangan dari aliran fungsional? Oke, Ma, aku akan ngejelasin mengenai kelebihan dan kekurangan dari aliran linguistik fungsional. Nah, kelebihan dari aliran linguistik fungsional yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang diutamakan pada konteks lisan. Yang kedua yaitu faktor sosial lebih dipentingkan daripada fungsi psikologisnya. Yang ketiga, tidak bergantung pada sistem tertentu tapi bergantung masyarakat yang menggunakannya. Kelemahan aliran linguistik fungsional yaitu penggunaan bahasa yang terbatas pada hanya konteks lisan saja. Yang kedua yaitu memiliki fungsi berpikir untuk memahami dunia sekitar. Nah, yang ketiga yaitu adanya nosi penutur terbatas pada komunikasi lisan. Gitu, Mak. Oh gitu ya, Mel, kelebihan dan kekurangan dari aliran linguistik fungsional ini. Oke teman-teman, tadi kan kita udah mempelajari tentang pengertiannya nih, lalu tokoh-tokohnya, kelebihan dan kekurangannya. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu aliran fungsional ini lebih mengedepankan kepada fungsi dan konteksnya. Nah, dari teori fungsional ini juga yang mempelopori adanya kurikulum 13 teman-teman. Dari berbagai tokoh yang sudah kami jelaskan itu, banyak sudut pandang yang dapat kita ambil di dalamnya. Itulah dia, kami dari kelompok 3 aliran linguistik fungsional pamit undur diri. Bye-bye.